Oke. Salam, selamat hari Minggu. Kita akan mengadakan ibadah di rumah saja, dan akan kita mulai. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sudah siap-siap semua? Siul-siulnya? Oke, kita mulai ya. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah, Minggu 31 Mei 2020. Minggu Pentakosta pertama, peringatan turunnya Roh Kudus. Marilah kita mulai ibadah kita. Panggilan beribadah di hadapan Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kasih Tuhan kita adalah kekal untuk selama-lamanya dan tiada berkesudahan. Dia memberi anugerah kepada kita hari ini. Kita disukakan oleh berita bahwa Allah telah mengutus Roh Kudus-Nya untuk berdiam di dalam hidup kita. Oh Roh Kudus, Roh Tuhanku, datanglah ke dalam hidup kami yang agar kami beroleh sukacita, damai sejahtera, dan hidup yang berpengharapan. Bukalah hatimu dan lihatlah. Allah Bapa bersama anaknya telah mengutus Roh-Nya untuk bersaksi tentang segala sesuatu dalam kehidupan kekal yang dianugerahkannya bagimu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Roh penghibur, Roh Tuhanku, kami rindu urapan-Mu. Marilah dengan segala ketulusan hati kita datang ke hadapan Tuhan untuk menyampaikan pujian dan permohonan kita. Dengan penuh sukacita, kita menyanyikan nyanyian kita, Sai Songgopi Hamion. Turunlah, ya Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh Kudus akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh dengan damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roh Kudus Allah, Roh yang akan memampukan kita mengerjakan segala yang diperintahkan Tuhan. Dia akan mendiami hati kita masing-masing dan mencerahkannya, melihat dan memahami maksud dan kehendak Allah. Hanya melalui Roh Kudus-Nya kita beroleh hikmat. Marilah kita minta kepada Bapa akan persekutuan Roh-Nya itu dengan hidup kita. Kita bernyanyi Songkok Tuami. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita hukum-Nya. Dia memintakan kepada kita agar kita yang telah dimerdekakannya di dalam Yesus Kristus menjadi orang-orang yang dipanggil untuk memerdekakan orang-orang yang masih terkungkung dalam dosa dan kuasa iblis. Namun sebelum itu, marilah kita mengaku segala dosa kita agar kita diubahkannya baru. Serukan permohonan akan pengampunan itu. Marilah kita bernyanyi, Ramun doau, ku bercelah di hadapan-Mu. Di depan-Mu. Doa di
menyerahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pengampunan dosa telah diperbuatnya. Hidup baru menjadi harapan kita. Melalui kuasa Roh Kudus kita diciptakan kembali menjadi ciptaan baru yang bermartabat dan penuh tanggung jawab. Karena itu, sendengkanlah telingamu dan dengarkanlah panggilannya. Kita bernyanyi UBG Seorang O Yesus. Dengar suaramu. Suara
hari ini yang terambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Marilah kita baca secara responsori. Firman Tuhan bacaan kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Alai ordo udok marguru tutod di ima hamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap di daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang kehendaki. Nama Aina rohon tondido sakap-sakap ni daging, jalan rohon daging ido sedang sakap-sakap di tondi. Nama silawan doi asa unang dipasaut hamu pangindo-indo ni rohamuna. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Alai molo ditogion todi hamu, dang ni gonggoman ni patik hamu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, alai tandap do parulawan daging ima permainanon, hawadaron Hadaron. parga dombusan. dombuso. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan roh pemecah, hasipelebeguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahitahihon. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu ingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bunuh-bunuh, parmabuhon, harmuson jala akana sumantusi, naung upabua na jolo tuhamu, songoni donang nuain, dan kainon ni akana mangulawan si songoni harajaon di dewata. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Alai akaut do parbu ini tod di holong dohot las ni roha, dame dohot labas ni roha, habasaron, habasaon, haporseon, halabokon dohot hatomanon. Kelembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan maralopati dopak akasi songoni. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Alayakan naginong goman ni Kristus Yesus di parsilakon do dagingna rabdot akka hisap-hisap dot sakap-sakap. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ia dung di pangulu Tuhani hita, ta pangarangihon maton dihi. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Unang mata tayahi hasangapon na rumar, unang masyasapan manang masyaletean. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Telah kita terima firman Allah yang menjadi dasar hidup baru dan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Jauhkanlah dari hatimu keinginan akan kehormatan duniawi, melainkan tumbuhkanlah kasih dan damai sejahtera di antara sesama. Kita mendapat panggilan untuk saling melayani dalam segala situasi yang kita alami. Mari kuatkanlah hatimu, renungkanlah syair nyanyian pujian ini. Tujolom o Tuhan, padamu ya Tuhan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita lewatkan ya. Kita baca masing-masing aja di lembaran. Kita lanjut dengan bicara 13 PBB. Roh yang menuntun, demikian seruan ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan pada puncak dari perayaan ibadah Pentakosta pertama hari ini. Kuasa Roh Allah akan dicurahkan ke atas Dia yang dengan sungguh memberikan dirinya menjadi hamba yang setia. Berilah hatimu diterangi oleh cahaya abadi Roh Tuhan, agar rohmu turut berkobar bersaksi tentang Dia, Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Marilah kita bersama-sama bersaksi melalui nyanyian kita, Oton di Parbadia Bongoti. Ya Roh Kudus, Kau datanglah. Kepada Dia
Tuhan, kami berkumpul di tempat ini Tuhan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Adillah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, untuk kami bisa menerima firman yang akan Engkau sampaikan melalui buku ini Tuhan yang akan kami bacakan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Khotbah kita pada minggu ini yang terambil dari Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan. Alai setok tong doang goibana marningot di bangstona uju di ngoluni si Musa dia ka ari narobi. Alai anggau naung didok nasida. Di dia do ibana naung mabuan nasida. Nakok sian laut rap dohot permahan ni perduaan ni biru-biruna. Di dia ibana namar sagihon. Tondina nabadia itu tonga-tonga nasida. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh roh kudusnya dalam hati mereka? Ise ibana nama nogu si Musa marhitesian tangan hamuliaonna naung patola aek bijolo nasida lau mabain baritana saliling-lilingna yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat namanya abadi baginya. Ibana nama nugu nasida mamulus aka pusat songon hoda di adaran dangdung tartuk-tuk yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Songon pinahan natuat turura ditogihon tod di Jehovah nasida tuha sonangan. Songon ipe ditogian ho bangsom asama bain warmu marmulia. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat namanya yang agung bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tengah memperingati suatu perayaan yang menandakan lahirnya gereja, yaitu peringatan turunnya Roh Kudus atau dikenal dengan nama Pentakosta. Sebenarnya kata Pentakosta memiliki arti hari yang ke-50 atau 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus. Perayaan ini merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari semua perayaan sebelumnya. Natal, kematian Tuhan Yesus, Paskah, kenaikan. Ada dua pengertian mendasar yang dapat kita pegang dalam peristiwa Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul 2, kita mendapat kesaksian bahwa terjadi suatu peristiwa besar sesaat setelah Petrus menyampaikan khotbahnya tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa Yesus yang telah disalibkan itu memang telah ditetapkan Allah menurut maksud dan rencananya. Allah telah membangkitkan dia untuk membangkitkan bahwa Allah tidak berada di bawah kuasa maut itu. Pada saat Petrus mengkhotbahkan tentang kebangkitan Yesus dan maksud Allah untuk keselamatan dunia, tiba-tiba ruangan tempat di mana mereka berkumpul itu terguncang. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras. Tampaklah juga kepada mereka seperti lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka. Dan mereka mendapatkan karunia roh berupa kemampuan berbahasa yang lain dalam beberapa bahasa. Maka sejak itulah penurahan Roh Kudus itu membawa perubahan dalam visi dan misi gereja. Itulah sebabnya pengertian pertama tentang Pentakosta, bahwa Pentakosta diyakini sebagai hari berdirinya gereja. Jemaat Tuhan, dalam pengalaman beberapa gereja ada berbagai latar belakang menentukan hari berdirinya atau ulang tahun. Ada yang menetapkan hari berdiri gerejanya berdasarkan ibadah yang pertama dilaksanakan.
Ada yang menetapkannya pada pelaksanaan baptisan yang pertama sekali. Namun pemahaman teologis, kita menyatakan bahwa gereja itu dibentuk, didirikan oleh Allah melalui karya Roh Kudus-Nya yang menggerakkan hati setiap umat untuk tetap bersekutu memuji dan memuliakan Allah. Dalam Konfesi AKBP 1996 pasal 1 tentang Roh Kudus disebutkan, Roh Kuduslah yang meneruskan pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini untuk memanggil, mengumpulkan, menyatukan orang percaya menjadi persekutuan, menggalakkan kesaksian dan pelayanan, dan yang menguduskan gereja melalui kabar baik. Dengan pengakuan ini jelas kita memegang keyakinan bahwa gereja dan segala pelayanannya di dunia ini digerakkan oleh Roh Kudus. Dan tidak sekalipun Roh Kudus terpisah dari kabar baik atau pemberitaan firman dalam menjaga, memelihara kekudusan gereja di dunia ini. Dan pengertian kedua, Roh Kudus hadir sebagai pernyataan akan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran yang memang tidak berwujud, namun memiliki kuasa yang nyata dalam hidup umat dan gereja. Kehadiran Allah yang memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga gereja masih eksis dan hidup hingga saat ini. Gereja sering menghadapi berbagai pergumulan dan upaya pemecah belahan, baik dari luar dirinya, namun tidak jarang dari dalam dirinya sendiri. Akan tetapi Allah tidak menginginkan gerejanya hancur, terpecah-pecah atau musnah. Allah tidak mengizinkan manusia dan niat serta kuasa jahatnya menguasai atau merusak gereja dengan segala ambisi atau kebencian, iri hati atau lain sebagainya. Itu sebabnya bila gereja kita HKBP masih eksis hingga 159 tahun, itu bukan karena Epurusnya yang hebat, bukan karena para haleluya yang pintar, bukan karena jemaatnya yang kaya, atau karena relasi dan sebagainya, tetapi semata-mata karena Roh Kudus yang bekerja memelihara gereja Tuhan. Jemaat Tuhan, nas hari ini dapat menjadi perenungan bagi kita di mana Yesaya bersaksi bagaimana Allah berkuasa memelihara umatnya yang walaupun nyata-nyata mereka memberontak kepadanya. Dalam ayat 10 disebutkan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Satu pertanyaan yang mereka tanyakan dan sampai saat ini masih juga terdengar di tengah-tengah kita. Di manalah Dia? Di manakah Allah itu? Pertanyaan ini berangkat dari suatu pengalaman umat Israel tentang keberadaan Allah sesampainya mereka kembali dari pembuangan Babel. Mereka menemukan kampung halaman mereka dalam keadaan porak-poranda, penuh batu-batu, sisa bangunan dan semak belukar. Sementara harapan mereka menemukan suatu tempat yang nyaman, indah dan penuh gemerlapan. Mereka bertanya, di mana Allah yang dulu membawa leluhur mereka melintasi lautan yang terbelah? Di manakah Allah yang menaruh rohnya di dalam hati hamba-hambanya? Di manakah Allah yang menuntun mereka melintasi padang gurun? Jawabannya adalah Allah hadir di dalam hati mereka yang senantiasa menaruh harapannya pada Dia, dan yang senantiasa merasakan serta mengaku segala perbuatannya di dalam hidup sehari-hari. Allah bekerja melalui Roh Kudus-Nya seperti yang kita rasakan melindungi dan menyertai gerejanya. Ada 3 perenungan kita hari ini. Yang pertama, Allah telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang percaya melalui sakramen baptisan kudus. Saat itulah kita telah menerima kuasanya. Untuk itu, kita hendaknya menundukkan diri di bawah tuntunannya. Kedua, orang yang telah Roh Kudus dan menundukkan dirinya di bawah Roh Kudus sepantasnya hidup jauh dari keinginan hati dan pikiran manusia dan dunia. Dan yang ketiga, hendaklah kita mengingat bahwa Allah adalah Allah yang omnipresentia, maha hadir dalam diri Roh-Nya. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu, sehingga Dia senantiasa ada di antara kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah kami. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan diam di dalam hati dan pikiran kami.
Begitu juga Tuhan dengan kehidupan kami di dunia ini Tuhan, semuanya adalah atas tuntunan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohonkan juga Tuhan kepada keluarga-keluarga kami yang dimanapun mereka Tuhan berada, lindungi sertai mereka dan berkati kami semua Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan negara kami Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemampuan buat mereka Tuhan untuk mengatasi setiap problem-problem yang ada Tuhan saat ini. Termasuk Tuhan problem pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia Tuhan. Khususnya Indonesia Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau berikan Tuhan kemudahan-kemudahan buat kami bangsa ini Tuhan untuk melawan COVID-19 Tuhan. Sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami Tuhan dengan kehidupan yang akan kami lakukan saat ini Tuhan dengan new normal Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami terhindar dari segala virus-virus itu Tuhan ketika kami melaksanakan kehidupan new normal Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya di dalam tuntunan tangan dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kolekte ya. Jemaat yang ditebus dan dipelihara Tuhan, telah sampai kepadamu sekalian kabar baik, kabar sukacita yang menegaskan bahwa Allah senantiasa menyertai hidupmu. Dia adalah gembala kita dan Dia hadir di tengah-tengah kita melalui karya Roh Kudus. Digerakkannya hati kita untuk takut akan Allah dalam setiap pikiran dan perbuatan kita. Betapa Dia bermurah hati dan penuh kasih setia. Dalam rasa syukur penuh, marilah kita bernyanyi berseru kepada Tuhan melalui nyanyian kita. Tuhan amat maha kami, Tuhan Kau gembala kami.